Halo geng, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler tentang Tales of Herding Gods. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Dokter Yu tak sanggup melakukannya, jadi ia keluar dari aula. Tak lama kemudian, ia masuk bersama seorang cendekiawan. Para dokter lain menggeleng. Dokter Yu menghentakkan kakinya dan berkata, "Pak Tua Yu, apa kau gila? Sekalipun kau ingin menguji obatnya, kau tak boleh memotong tangan dan kakinya." Mendengar ini, cendekiawan itu ketakutan dan lari terbirit-birit. Tabib istana Yu ingin menangkapnya kembali, tetapi tabib istana lainnya segera menghentikannya, berkata, "Tidak, sama sekali tidak. Semua cendekiawan adalah pejabat tingkat 8. Memotong tangan dan kaki mereka akan mengakibatkan konsekuensi hukum." Burung bangau milik Taois Ling Yun baru-baru ini bertarung dengan banteng biru milik Basan, pendeta kepala. Dan banteng itu mematahkan kakinya. "Cepat ambil burung bangau itu, potong kakinya, lalu pasangkan kembali." Dokter Yu keluar dan kembali lagi setelah beberapa saat. Dokterku menjepit mulut burung bangau itu. Burung bangau itu ketakutan dan tidak bisa melawan, jadi Dokter Yu memotong kakinya di sepanjang kakinya yang terluka. Beberapa tabib istana membersihkan tulang yang patah dan menunggu Kinmu mengobatinya. Tak lama kemudian, pendeta Tao Lingyun pun bergegas masuk. Saat ia hendak marah, ia melihat Kinmu sedang menyambung kembali tulang-tulang burung bangau yang patah, menyambung otot dan saraf, serta membuka sumsum tulangnya. Pendeta Lingyun tidak berani bicara. Para tabib istana tidak melepaskannya sampai kaki Kinmu yang terluka disambungkan kembali. Bangau itu segera berdiri, meluruskan kakinya, dan terkejut tanpa sebab. Kemudian ia membungkuk dan berterima kasih kepada Kinmu. Suaranya terdengar nyaring, tetapi itu adalah suara seorang gadis kecil. Kinmu menuliskan resep lain dan menyerahkannya kepada Taois Lingyun, sambil berkata, "Gunakan resep ini untuk merebus obat. Rebus airnya dan rendam kaki yang terluka. Ini akan membuka meridian dan menghilangkan bahaya tersembunyi." Pendeta Tao Lingyun terkejut sekaligus gembira melihat Xian He pulih seperti sedia kala. Ia segera meminum resep tersebut, mengucapkan terima kasih berulang kali, dan berkata sambil tersenyum, "Kau mempermalukanku di hadapan kaisar. Dulu aku menyimpan dendam padamu, tapi sekarang aku merasa sedikit bersyukur." Kinmu tersenyum dan berkata, "Tidak ada pertarungan. Tidak ada kenalan." Pendeta Tao Lingyun selalu merasa kata-kata ini agak janggal dan tidak pantas untuk digunakan di sini. Tetapi dia tidak mau repot-repot memikirkannya dan buru-buru memanggil bangau untuk pergi ke perbendaharaan untuk mengambil obat. Kinmu tersenyum dan berkata, "Dokter-dokterku yang terhormat, berapa harga sebotol obat ini? Saya sedang kekurangan uang akhir-akhir ini." Para tabib istana terkejut sekaligus gembira. Tabib istana Yu berkata, "Dokter muda ajaib, kau ingin menjualnya? Pasti harganya sangat mahal. Obat semacam ini lebih berharga daripada harta apapun bagi para prajurit di medan perang. Aku perkirakan harganya setidaknya puluhan ribu koin dafeng." Kinmu terkejut dan bertanya, "Bahkan lebih cepat dari perampokan Fan Yun Xiao? Apa?" Beberapa dokter kekaisaran tidak mendengar dengan jelas. "Tidak ada apa-apa." Kinmu tersenyum dan berkata, "Aku bisa memurnikan satu botol setiap hari dan menghasilkan 10.000 koin emas. Bagaimana kalau menjualnya ke istana tabib kekaisaran?" Mata beberapa tabib istana berbinar dan mereka saling berpandangan. Tabib istana Yu tersenyum dan berkata, "Tentu saja bagus." Kinmu merasa puas dan berpamitan. Beberapa dokter menyatukan kepala pucat mereka, dan dokterku berkata,
Kita telah menghasilkan banyak uang. Para tabib istana mengangguk berulang kali, kepala mereka dipenuhi kegembiraan. Yu tua benar-benar brilian. Botol kecil obat ini bernilai lebih dari 10.000 emas. Kita bisa menjualnya kembali dan mendapatkan setengahnya. Qin Mu meninggalkan aula tabib kekaisaran dan kembali ke kediaman cendekiawan. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakangnya, si botak kecil, di mana tongkat Qiluo Zhenmu? Qin Mu berhenti, berbalik, dan menatap lelaki tua berjubah ungu di belakangnya. Sambil tersenyum, ia membungkuk dan berkata, "Salam untuk Pendeta Agung Gu." Pria tua berbaju ungu itu adalah Gu Linuan. 9 lambang tidak lagi ada di jubah ungunya. Jelas sekali bahwa ia telah menanggalkan seragam dinas tingkat pertama dan mengenakan seragam dinas tingkat ketiga. Gu Linuan tersenyum tipis, berjalan menghampirinya, dan berkata dengan santai. "Ketika kau mencuri pedang Sao Bao milikku, tahukah kau bahwa kau akan berakhir seperti ini, dan suatu hari kau akan jatuh ke tanganku?" Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mengapa kau berkata begitu, Imam Besar?" Gu Linuan tersenyum bangga dan mengulurkan tangannya, "Berikan padaku." Qin Mu menggelengkan kepalanya lagi. "Aku tidak akan pernah mengembalikan apapun yang aku curangi." Mata Gu Linuan berkilat tajam, tetapi Qin Mu sama sekali tidak takut. Ia berkata, "Aku sekarang adalah pejabat tingkat 6. Seorang dokter dari Imperial College yang ditunjuk oleh Kaisar. Aku juga orang yang menyembuhkan penyakit Ibu Suri. Jika kau menyentuhku, Kaisar akan membunuh seluruh keluargamu." Ledakan. Energi iblis di sekitar Gu Linuan bergejolak, dan berubah menjadi dewa iblis setinggi 100 kaki di belakangnya, penuh dengan niat membunuh. Dewa iblis setinggi 100 kaki itu membuat udara di sekitarnya membeku, dan bahkan ruang pun tampak terdistorsi, membuat dewa iblis itu tampak seperti tanah yang terbakar matahari sore. Menatapnya dengan tajam, Qin Mu tersenyum tipis dan berkata, "Apakah ada hal lainnya, Imam Besar?" Gu Linuan berkata dengan dingin, "Jika aku ingin membunuhmu, aku tidak perlu melakukannya sendiri. Kamu tidak akan berani." Sebelum Qin Mu sempat berbicara, sebuah suara datang dari belakang Gu Linuan, berkata, "Jika kau menyentuh adikku, aku tidak perlu membunuh seluruh keluargamu tanpa Kaisar." Tubuh Gu Linuan menegang, merasa seolah-olah ada pisau yang tak terhancurkan di lehernya. Ia terkekeh dan berkata, "Basan Jijiu, kau mau membela keledai botak kecil ini?" Basan Jijiu berdiri di belakangnya dengan kedua lengan terentang, kedua pedang berdenting di sarungnya. Ia berkata tanpa ekspresi, "Pak Tua Gu, kau belum muncul selama 200 tahun. Sihir Taomu sudah ketinggalan zaman. Mau ku beri petunjuk?" Gu Linuan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya berubah menjadi aliran energi iblis dan menghilang. Suaranya terdengar dari kejauhan, "Bimbing aku. Akan lebih baik jika kau bisa menggunakan pedang surgawi." Qin Mu berbalik dan tiba-tiba melihat sebilah energi menerobos udara dan mengejar energi jahat. Basan Jijiu selalu suka bertarung. Dan dia senang melihat mangsa. Kurasa dia akan melawan Gu Linuan. Sayang sekali aku tidak bisa mengejarnya. Qin Mu menghela napas dan kembali ke kediaman cendekiawan. Tepat saat memasuki pintu, ia mendengar suara Hulinger, "Tuan, kami kedatangan tamu." Saat Qin Mu memasuki ruangan, dia terkejut melihat pria paruh baya menunggu di halaman dengan tangan di belakang punggungnya. "Tuan Kekaisaran Yankang." Guru Kekaisaran Yankang berbalik dan menatapnya. "Pendeta suci dari Sekte Suci Surgawi, aku tidak menyangka dia akan menjadi mahasiswa doktoral pertama Akademi Kekaisaran." Sungguh hal yang menarik. Qin Mu terkejut. Ia berjalan ke halaman dan berkata, "Guru nasional,
Anda datang ke sini bukan hanya untuk menceritakan kisah-kisah menarik, kan? Linger, sajikan tehnya. Hulinger buru-buru berkata, Tuan, kami tidak punya teh di rumah. Anda tidak minum teh? Qin Mu tertawa terbahak-bahak dan berkata, beli beberapa ons teh dan simpan di sana. Karena tidak ada teh, kita cari tempat duduk saja. Hanya ada beberapa bangku rusak di kediaman cendekiawan. Di mana kita bisa duduk? Keluh rubah kecil itu. Qin Mu merasa sedikit malu. Guru Kekaisaran Yankang melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu repot. Saya akan berdiri di sini dan berbicara sebentar dengan pemimpin sebelum saya pergi. Tatapan Qin Mu jatuh pada wajahnya. Tuan negara Yankang ini, yang dikenal sebagai orang nomor satu di bawah para dewa dan begitu mengagumkan di seluruh dunia, tidak bisa digambarkan tampan, melainkan biasa saja. Namun, wajahnya memiliki pesona yang tak terlukiskan, pesona yang semakin memikat orang yang melihatnya. Matanya adalah bagian tubuhnya yang paling cemerlang. Matanya penuh kebijaksanaan dan seolah memancarkan sedikit cahaya spiritual. Matanya mampu menyerap segala sesuatu di dunia dan membuat keputusan yang paling bijaksana. Qin Mu memiliki kesan yang baik terhadap Master Kekaisaran Yankang, dan hatinya dipenuhi rasa hormat terhadap pelopor dan pengubah permainan ini. Kontribusi Guru Kekaisaran Yankang terhadap keadaan negara Yankang saat ini lebih besar daripada kontribusi Kaisar. Beliau memimpin reformasi politik, mereformasi urusan militer dan politik, meruntuhkan prasangka antara tiga mazhab besar, mendirikan sekolah dasar, universitas, dan perguruan tinggi kekaisaran, serta membangun sistem pendidikan tinggi. Guru Kekaisaran Yankang inilah yang menjadikan era ini sangat menarik. Namun di balik kekagumannya, Qin Mu juga memiliki beberapa keluhan terhadap Master Nasional Yankang ini. Master Yankang tidak hanya seorang jenius, tetapi juga kejam dan bengis. Dia menaklukkan Daksu, tetapi meskipun dia mundur karena kesulitan, itu tidak berarti bahwa tidak akan ada lagi yang terjadi berikutnya. Ia menaklukkan dan mencaplok berbagai negara. Untuk melenyapkan musuh-musuhnya, ia berpura-pura terluka parah dan memancing sekte-sekte yang telah menyerah untuk memberontak, menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat. Ini bukan orang yang sempurna. Qin Mu tak pernah bisa memahami apa yang dikejar pria di depannya. Ia berpikiran luas dan jelas ingin merangkul dunia, tetapi ia ingin memusnahkan negara lain, merebut Daksu, dan membiarkan kerajaan Yankang memiliki lebih banyak wilayah. Dia jelas tidak menginginkan kekuasaan, tetapi dia masih bersedia mengobarkan badai berdarah untuk melenyapkan para pembangkang. Dalam pandangan Qin Mu, Guru Kekaisaran Yankang tampak seperti kontradiksi. Sulit untuk menebak apa sebenarnya pikirannya. Guru Kekaisaran Yankang juga mengamatinya. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara lembut, "Pemimpin suci Sekte Tiansheng ternyata masih muda. Saya juga terkejut ketika mendengar bahwa pemimpin suci akan menjadi dokter di Akademi Kekaisaran saya. Anda sepertinya tidak terkejut melihat saya?" Qin Mu berkata, Sekte Tiansheng tidak membeda-bedakan ajarannya, dan terdapat berbagai macam kekuatan di dalam sekte ini. Jadi, wajar saja jika guru nasional dapat menempatkan beberapa orang di antara pejabat tinggi Sekte Tiansheng. Saya tidak terkejut guru nasional mengetahui identitas saya begitu cepat. Guru Kekaisaran Yankang mengangguk. Pemimpin suci Sekte Suci Surgawi seharusnya memiliki kebijaksanaan seperti ini. Tapi kenapa kau tidak takut sedikit pun saat melihatku? Apa kau tidak takut aku di sini untuk membunuhmu? Jika Tuan Kekaisaran ingin membunuhku, tidak ada gunanya aku panik. Qin Mu berkata, jika kau tidak membunuhku,
Sekte Tiansheng tidak akan memberontak. Jika kau membunuhku, Sekte Tiansheng pasti akan memberontak. Nyawaku tidak seberharga Sekte Tiansheng. Jadi Tuan Kekaisaran tidak akan membunuhku. Jadi aku tidak perlu panik. Guru Kekaisaran Yankang tersenyum dan berkata, jangan terlalu yakin. Kebijaksanaan itu baik. Tetapi jika kau terlalu merasa benar sendiri, kau mungkin salah. Namun, kau baru saja menyentuh hatiku. Kau bilang Sekte Tiansheng tidak akan memberontak. Bisakah kau memberitahuku alasannya? Qin Mu berkata, kita memiliki cita-cita yang sama, jadi tidak perlu memberontak. Master Nasional Yankang bertanya, saya dengar hal pertama yang Anda lakukan setelah menjadi pemimpin adalah mendirikan aula ke-361 dan membangun sekolah. Qin Mu mengangguk. Saya mengikuti contoh Master Kekaisaran dan mereformasi Sekte Tiansheng. Sekte Tiansheng pada dasarnya adalah sebuah negara yang menyamar sebagai sekte. Jika kau mengikuti contohku dan mereformasi Sekte Tiansheng, bukankah Sekte Tiansheng akan menjadi sebuah negara di dalam negara Yankang? Guru Kekaisaran Yankang berkata, jika keadaan damai, kalian tidak akan memberontak. Namun, jika dunia sedang kacau, mengapa kalian tidak memanfaatkan kesempatan untuk bangkit dan merebut posisi yang sah? Alasan mengapa Sekte Tiansheng kami tidak memberontak selama kekacauan ini bukanlah karena kami tidak ingin menduduki posisi ortodoks, melainkan karena negara bagian Yankang saat ini merupakan Sekte Tiansheng yang berskala besar. Qin Mu tertawa dan berkata, mengapa kita harus memberontak terhadap diri kita sendiri? Lalu kapan kau akan memberontak? Master Nasional Yankang menjadi tertarik dan bertanya. Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, ketika Guru Kekaisaran mengkhianati cita-cita Sekte Suci Surgawi dan tidak lagi mengamalkan jalan Sang Bijak, dan ketika negara Yankang bukan lagi Sekte Suci Surgawi. Sekte Suci Surgawi kita akan memberontak. Guru Kekaisaran Yankang meliriknya dan memujinya, kamu sungguh berani. Qin Mu berkata, bukannya aku berani, tapi aku harus mengatakan yang sebenarnya. Karena jika aku berbohong, aku tidak bisa menyembunyikannya dari Tuan Kekaisaran. Guru Kekaisaran Yankang perlahan melangkah ke sumur di halaman dan berkata dengan tenang. Kau berasal dari Daksu dan tidak memiliki fondasi di Sekte Tiansheng. Awalnya aku ingin mengendalikanmu dan membiarkanmu menggunakan kekuatanku untuk mendapatkan pijakan yang kuat di Sekte Tiansheng. Sekarang aku tidak tahu. Qin Mu menghampirinya, hanya untuk mendengar Guru Nasional Yankang melanjutkan, orang-orang sepertimu sangat berbahaya. Orang-orang yang berideologi seringkali sangat berbahaya, sangat merepotkan, dan sangat sulit diyakinkan. Dan meyakinkan satu orang saja adalah hal yang paling sulit, lebih baik membunuh mereka. Meyakinkan sebuah sekte bahkan lebih sulit lagi, lebih baik memusnahkan mereka. Baik itu Sekte Tao maupun Kuil Leiyin Agung, mereka semua memiliki ideologinya masing-masing dan sulit diyakinkan. Hal yang sama berlaku untuk Sekte Tiansheng. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, untungnya. Filosofi Sekte Tiansheng tidak bertentangan dengan filosofi kerajaan Yankang. Qin Mu bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Istana tidak akan menyentuh Sekte Tiansheng untuk saat ini. Lalu bagaimana dengan Sekte Dao dan Kuil Leiyin Agung? Itu tergantung pada apa yang mereka lakukan. Master Kekaisaran Yankang berkata dengan serius. Mari kita lihat, apakah mereka dapat mencapai kesatuan pengetahuan dan tindakan. Jika mereka dapat menerapkan filosofi mereka dan mencapai kesatuan pengetahuan dan tindakan, saya akan menggunakan semua kekuatan dan cara saya untuk melenyapkan mereka. Jika mereka tidak dapat melakukannya, tidak akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Hati Qin Mu sedikit terguncang,
dan dia bertanya, "Apa filosofi guru nasional?" Guru Kekaisaran Yankang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak perlu memberitahumu. Jangan lihat apa yang kukatakan, lihatlah apa yang kulakukan. Filosofiku tercermin dalam apa yang kulakukan. Inilah kesatuan pengetahuan dan tindakan. Tuan Muda Suci, perjalananmu masih panjang. Kinmu masih belum bisa melihat orang ini." Saat ini, ia tidak mampu berdebat ideologis dengan orang-orang setingkat Master Nasional Yankang. Visi Master Nasional Yankang terlalu tinggi, pengetahuannya terlalu luas, dan siasatnya terlalu dalam. Pemahamannya tentang Taoisme dan kekuatan magis juga telah mencapai tingkat yang mengagumkan. Ia belum mencapai tingkat ini. Dia tidak dapat memahami pikiran Master Yankang. Dia juga tidak tahu apakah dia akan menjadi musuh atau teman di masa mendatang. Namun, saat ini, sebagai pemimpin suci, Kinmu harus membuat rencana untuk masa depan Sekte Iblis. Pada masa pemberontakan sekte-sekte di kerajaan Yankang, Gereja Tiansheng kami sepenuhnya mendukung guru kekaisaran. Kinmu mempertimbangkan kata-katanya dengan saksama dan berkata, "Tapi aku juga butuh janji dari Master Kekaisaran. Yaitu, setelah memadamkan pemberontakan ini, akankah Master Kekaisaran membersihkan sekte kita dan kemudian menghancurkan jembatan ini?" Tuan Kekaisaran Yankang menoleh padanya dan berkata, "Tidak." Kinmu tampak bertanya-tanya. Master Kekaisaran Yankang berkata perlahan, "Aku butuh dorongan. Meninggalkan sekte iblis surgawi seperti meninggalkan pedang yang tergantung di atas kepalaku. Yang menyemangatiku, memperingatkanku, dan mencegahku melakukan kesalahan." Ia tersenyum tipis. "Aku terlalu kuat. Jika aku berbuat salah, siapa yang bisa berbuat apapun padaku? Aku butuh kekuatan yang bisa membunuhku jika aku kehilangan hati Daoku. Sekte Tiansheng memang bagus, tapi jika aku melawan cita-citamu, aku akan menunggumu membunuhku." Kinmu sedikit ngeri. Tuan Kekaisaran Yankang berjalan pergi. Kinmu menghembuskan napas busuk dan merasakan bulu kuduknya hampir rontok. Hanya satu yang ada dalam benaknya, Tuan Yankang bukan manusia. Bukan manusia. Selama seseorang menjadi manusia, akan ada 7 emosi dan 6 keinginan, serta pikiran-pikiran egois. Namun, Master Yankang tidak memiliki 7 emosi dan 6 keinginan, serta pikiran-pikiran egois. Tanpa hal-hal ini, beliau bukan lagi manusia. Atau Anda juga bisa menyebutnya orang suci. Mungkinkah Master Kekaisaran Yankang seorang suci? Ia menenangkan pikirannya dan mengusir pikiran-pikiran kacau di hatinya. Pada saat ini, Long Qilin di halaman berkata dengan suara berat, "Orang ini sangat menakutkan. Dia berdiri di sini. Aku bisa melihatnya, tetapi aku tidak bisa merasakannya." Kinmu sedikit terkejut. Dia tidak menggunakan mata langit King Xiao untuk melihat Master Yankang tadi, dan kehilangan kesempatan. Ia pernah menggunakan mata dewanya untuk memandang kepala desa dan melihat sesosok dewa dengan tubuh utuh, agung, dan agung. Apa yang akan ia lihat jika ia pergi menemui Master Yankang? Para cendekiawan menunggu di luar, sementara Qin Fei menunggu sambil membungkuk. Guru Kekaisaran Yankang datang dan berkata, "Kembalilah." Qin Fei tidak berani bicara banyak. Saat mereka berjalan, Guru Kekaisaran Yankang tiba-tiba berkata, "Imam besar memiliki penglihatan yang sangat tajam." Qin Fei tersenyum dan berkata, "Gu Linuan tidak buruk. Tetapi setelah dibekukan selama 200 tahun, dia tidak membuat kemajuan apapun dan mungkin tertinggal zaman. Saya sedang berbicara tentang imam besar lainnya." Guru Kekaisaran Yankang menoleh ke arah Akademi Kekaisaran dan berkata, "Penerus yang dipilihnya sangat baik, kandidat yang baik, tetapi dia sangat mirip denganku."
Melihat orang ini selalu membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Dan aku selalu ingin membunuhnya. Qin Fei tidak mengerti apa maksudnya. Master Kekaisaran Yan Kang berlalu sambil bergumam, aku benci bercermin. Orang yang kulihat di cermin tak pernah sesempurna bayanganku. Dengan adanya cendekiawan di tengah, Qin Mu akhirnya bisa merasa tenang. Teknik terpadunya belum sempurna, dan ia masih perlu menenangkan diri dan memahaminya dengan saksama, berusaha menyempurnakannya. Master Yan Kang memberikan pengaruh yang luar biasa padanya. Seseorang yang terus maju dan berjuang demi cita-citanya selalu memiliki pesona yang memikat. Adapun apa yang dikatakan Tuan Kekaisaran Yan Kang tentang meninggalkan sekte iblis surgawi, itu seperti meninggalkan pedang yang menggantung di atas kepala. Akan sangat sulit untuk mencapainya. Bahkan jika seluruh kekuatan sekte iblis surgawi diintegrasikan, hal itu tidak akan mungkin tercapai. Tuan Kekaisaran sangat ambisius, kita harus memenuhi keinginannya. Qin Mu mengaktifkan seni bela dirinya dan berjalan perlahan di halaman. Dengan saksama memahami seni bela diri terpadu yang telah ia ciptakan berdasarkan 3 dan gong tubuh tiran, lalu merangkum dan menyusunnya. Dari waktu ke waktu, ia mengeluarkan sutra Dayu Tianmo dan bermeditasi. Setelah sekian lama, Qin Mu mengembuskan napas panjang, lalu tiba-tiba menambah kecepatannya. Berlari tak terkendali di antara gunung-gunung dan ladang-ladang, mengaktifkan ilmu bela diri terpadu yang telah dipahaminya. Dan sosoknya melewati gunung-gunung di depan dan belakang Akademi Tai bagaikan kilatan cahaya.